atau atmosfer, ya. Tetapi Roh Kudus itu adalah pribadi. Dengan kata pribadi berarti Roh Kudus itu punya kehendak, ya. Dia punya perasaan, dia punya kemauan, dia punya pikiran, pengetahuan dan sebagainya, ya. Kemudian di sesi yang ketiga kita mempelajari bahwa bagaimana tentang kepenuhan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus itu, ya. Jadi baptisan Roh Kudus itu satu pengalaman yang menyusul setelah kita diselamatkan, dibaptis dengan air, ya. Jadi itu sebenarnya satu paket, ya, dengan keselamatan ini. Jadi baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus itu adalah hak, ya, adalah fasilitas dari Allah kepada setiap orang percaya, tidak terkecuali, ya. Jadi itu saudara-saudara alami, ya. Dan kemudian pada sesi yang keempat saya bicara tentang karunia-karunia Roh Kudus, ya. Ada 9 karunia Roh Kudus, ya, dengan berbagai, ya, karakteristik masing-masing, ya. Nah, maka pada sesi ini kita lanjutkan dengan what next, saudara-saudara, ya. Setelah kita mempelajari tentang Roh Kudus, tentu apa yang kita pelajari ini, ya, masih terbatas, saudara-saudara, ya. Saudara-saudara, masih banyak tentang Roh Kudus yang perlu kita mengerti, ya. Saya sendiri masih terus belajar, saudara, ya. Tapi dengan apa yang saya sampaikan ini poin-poin penting, ya, yang perlu kita mengerti, ya. Nah, selanjutnya apa sekarang? Nah, apa tindakan kita? Ya, apa yang harus kita lakukan? Ini yang terpenting, bukan? Ya. Nah, pada malam hari ini saya akan bicara tentang saya bagi menjadi 2 bagian. Ya. Yang pertama adalah bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara-saudara, yaitu kita harus dibaptis dulu dengan air. Ya, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang belum dibaptis Roh Kudus, saya mau tanya, mungkin ada yang masih belum dibaptis dengan air. Nah, saudara harus dibaptis dengan air. Ya. Karena itu adalah firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, jadi kita tidak bisa, ya ini prosedur, ya, prosedur yang Allah tentukan. Kita tidak bisa melawan prosedur, saudara. Ya, jadi prosedur pertama ya kita harus dibaptis dulu dengan air, saudara. Nah, kita sudah melihat bukan contoh-contoh di kitab para rasul bahwa semua mereka dibaptis Roh Kudus lebih dahulu mereka menerima baptisan air, kecuali yaitu Cornelius dan seisi rumahnya di Kisah Rasul pasal 10. Tapi itu adalah perkecualian, ya, karena Allah mau menunjukkan kepada Petrus bahwa Allah juga berkenan menyelamatkan orang-orang non-Yahudi, orang-orang kafir. Sebab itu sebelum Petrus datang ke rumah Cornelius, kita tahu bahwa Petrus mendapat sebuah penglihatan, ya toh? Dia melihat ada banyak binatang haram dan Tuhan berkata, sembelih dan makan. Sampai 3 kali. Ya, Petrus ini masih tidak mengerti. Nah, ketika dia sampai di rumah Cornelius dan dia melihat bagaimana Cornelius belum dibaptis dengan air, bahkan mereka belum selesai berkhotbah, mereka sudah dibaptis Roh Kudus. Jadi itu perkecualian, ya. Tentu masih bisa terjadi, saudara. Tapi bagaimanapun juga, ya, kita harus mengikuti prosedur yang sudah ada. Dibaptis dalam air, ke dalam air. Saya tekankan ke dalam air. Jadi baptisan yang
Alkitabiah itu adalah baptisan selam, saudara. Ya, baik. Sekarang yang kedua, yaitu kita harus hidup di dalam pertobatan. Ya, jadi saudara yang sudah dibaptis dalam air, ya, kita harus hidup di dalam pertobatan, saudara. Kalau kita tidak hidup dalam pertobatan, Roh Kudus tidak bisa ya masuk bekerja dengan leluasa dalam hidup kita. Jadi itu kita yang sudah dibaptis, kita harus hidup dalam pertobatan. Memang kita masih belum sempurna, kita masih bisa melakukan kesalahan, ya. Tapi kita tidak boleh hidup di dalam dosa, ya. Kalau kita sudah dibaptis tapi kita masih hidup dalam dosa, wah, saudara-saudara, maka baptisan itu jadi sia-sia. Jangankan baptisan Roh Kudus, baptisan air aja, jadi tidak ada artinya bagi kita, bukan? Nah, itulah sebabnya saudara yang sudah dibaptis, saudara harus hidup di dalam pertobatan. Dan yang ketiga, yaitu berdoa dengan penuh kerinduan. Jadi tiga langkah saja, yang 3 langkah praktis, ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis Roh Kudus. Apa yang harus dilakukan? Pertama, kalau sudah dibaptis dalam air, saudara hidup dalam pertobatan, maka saudara harus berdoa, ya, berdoa dengan penuh kerinduan. Saya sudah sampaikan di sesi yang ketiga, ya, berdoa sampai kita memperoleh, berdoa sampai kita dipenuhkan Roh Kudus. Jangan berhenti, saudara-saudara. Ya, saya sudah sebagikan pengalaman saya sendiri, bukan? Ya, saya juga tidak langsung menerima baptisan Roh Kudus. Saya juga perlu pergumulan. Bertahun-tahun saya berdoa, bertahun-tahun. Tapi akhirnya Tuhan dengar. Ya, jadi saudara yang rindu, mungkin saudara sudah berdoa, saudara masih belum dipenuhkan Roh Kudus, saudara jangan menyerah. Ya, jangan menyerah. Karena janji Tuhan, ya, Lukas 11, bukan? Mintalah, maka akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu, maka pintu pasti dibukakan bagimu. Jadi saudara harus berdoa dengan penuh kerinduan, berdoa sampai Roh Kudus itu dicurahkan, sampai Anda, sampai saudara-saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, jadi inilah 3 langkah praktis, ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis Roh Kudus. Ya, jadi ini menjadi PR, ya, menjadi PR. Jadi jangan sampai pelajaran Roh Kudus ini hanya sekedar pengetahuan, ya. Saya rindu dan saya yakin Tuhan juga rindu supaya setiap anak-anak Tuhan, khususnya jemaat, ya, yang Tuhan percayakan, saudara semua, setiap saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan itu janji Tuhan, ya. Nah, baik. Sekarang bagian yang kedua, yaitu saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus sekarang, ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus, ya, ada 3 langkah praktis juga. Yang pertama, yaitu senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Kita harus senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Ya, jadi jangan sampai Anda pernah mengalami, ya, ada yang bertanya, saya pernah mengalami, ya, berdoa lalu berbahasa roh, berbahasa lidah, tapi sudah cuma sekali. Nah, saudara tidak boleh cuma puas di situ. Sudah harus minta, ya, harus kejar, harus cari lagi supaya kepenuhan Roh Kudus itu terus senantiasa, bahasa roh itu terus senantiasa saudara miliki dalam kehidupan doa saudara. Ya, itu yang dikatakan oleh Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh
dengan roh. Perhatikan, dalam bahasa Gerika, bahasa asli dari Perjanjian Baru, itu dipakai kata apa namanya ya? Present continuous ya kalau bahasa Inggris. Jadi artinya itu sesuatu yang terus-menerus. Ada terjemahan Alkitab berkata, keep on being filled with the Spirit. Ya, hendaklah kamu terus dipenuhkan, senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Itu maksudnya, saudara. Ya, jadi kita yang sudah dipenuhkan Roh Kudus ini, kita harus terus. Bahasa roh ini tidak boleh hilang, saudara. Makanya harus terus dilatih. Ya, dilatih di sini bukan saudara seperti latihan nyanyi ya, saudara apa namanya kalau saudara menyanyi latihan nyanyi ya saudara tinggal nyanyi kan, tapi kaitannya yaitu tentu dengan kehidupan doa. Ya, bagaimana supaya bahasa roh itu tidak hilang? Bagaimana supaya bahasa roh itu sudah tetap ya ada? Karena Paulus berkata bahasa roh itu membangun diri kita sendiri. Berdoalah di dalam Roh Kudus, kata Yudas. Ya, nah, yaitu kita harus memiliki kehidupan penyembahan, a life of worship. Ya, sudah siapkan waktu. Ya, memang harus ada waktu khusus Anda bersekutu dengan Roh Kudus. Itu namanya persekutuan. Ya, besok hari Sabtu kalau Tuhan kehendaki, saya akan berbicara tentang ini, saudara. Ya, jadi memang Roh Kudus kita sudah tahu Roh Kudus itu pribadi, saudara. Dia bukan sekedar alat. Kalau alat, ya misalnya saudara punya alat apalah, misalnya punya alat, misalnya kipas angin, ya toh. Kalau kipas angin, saudara tidak butuh ya dimatikan saja, biarin aja, ya bisa mati berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi Roh Kudus bukan alat, saudara. Dia adalah satu pribadi, ya. Sebab itu kita harus siapkan waktu, ya kita harus punya waktu untuk worship, untuk menyembah Dia, untuk masuk dalam hadiratnya, untuk bersekutu dengan Roh Kudus. Dan saya percaya kalau saudara sudah penuh Roh Kudus, maka bahasa roh itu akan kembali mengalir. Ya, saudara akan terus dipenuhkan. Nggak tahu. What happened? Halo. Mohon maaf ya. Apa sudah bisa diikuti lagi? Sudah Om, sudah. Oke ya. Baik. Terima kasih ya. Memang begitulah saudara ya. Kadang-kadang saya tahu Tuhan mau bekerja, sebab itu iblis juga mau menghalangi ini, saudara ya. Oke. Yang kedua yaitu kita harus belajar hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Ya. Belajar hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Ya. Jadi saudara-saudara, oke. Maaf sebentar ya.
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi saudara kita harus belajar ya. Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Galatia 5 ayat 16, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya. Jadi saudara-saudara, kita harus belajar sekarang ya. Bagi saudara yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus maupun yang belum, saya yakin kalau saudara sebab saudara juga disertai dengan Roh Kudus ya. Maka saudara kita harus belajar sekarang bagaimana kita bisa hidup bersekutu dengan Roh Kudus. Memang ini tidak mudah, saudara. Saya akui nggak mudah ya. Saya sendiri sekarang ini saya sendiri aja sedang bergumul, belajar bagaimana saya bisa hidup bersekutu dengan Roh Kudus, hidup dekat dengan Roh Kudus. Ayo kita sama-sama, saudara ya. Kita nggak ada yang lebih hebat ya. Saudara jangan berpikir wah Pak Simon pendeta pastinya lebih, enggak, sama-sama, kita sama, saudara. Ya, kita mau belajar bagaimana agar hidup kita ini makin hari makin dekat. Karena dia pribadi. Sekali lagi, saya tekankan bahwa Roh Kudus itu pribadi yang nyata. Walaupun dia tidak terlihat, saudara. Ya, tapi dia pribadi yang nyata, yang menyertai kita. Ya, sebab itu kita mau belajar, ya, bagaimana kita mau hidup bersama dengan Roh Kudus. Ya, nah, saudara, ada dua tokoh dalam Alkitab, ya, yang bisa menjadi contoh bagi kita semua. Yang pertama adalah Henok. Ya, Henok dikatakan hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi Henok ini, ya, Henok ini hidup pada zaman nenek moyang, ya, pada zaman nenek moyang sebelum Nuh, sebelum Abraham. Tapi Henok waktu itu sudah memiliki satu hidup yang erat dengan Tuhan. Ya, Henok masih hidup di zaman Bapak. Ya, kalau sudah masih ingat pada pelajaran pertama, saya bicara tentang ada zaman Bapak, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Jadi kalau kita sekarang yang sudah di zaman Roh Kudus, di mana Allah sendiri tinggal di dalam kita, di dalam Roh Kudus, dalam rohnya, maka tentu kita akan lebih bisa, saya katakan, ya, daripada Henok. Ya. Nah, Henok ini karena dia bergaul erat dengan Allah, dikatakan ia diangkat hidup-hidup. Sebab itu saya katakan bahwa Henok ini adalah profil atau patron dari gereja, dari orang percaya yang tidak mengalami kematian. Ya. Di akhir zaman ini ada orang-orang yang tidak akan mengalami kematian. Jadi dalam waktu Yesus datang, dia hidup-hidup diangkat, diubahkan, diangkat ke surga. Tidak mengalami maut. Dan saya percaya, ya, salah satu yang menjadi kriteria adalah pergaulan kita dengan Roh Kudus, saudara-saudara. Ya. Kemudian ada satu contoh lagi, yaitu Nuh. Ya. Kejadian pasal 6 ayat 9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sekali lagi, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Jadi rupanya Allah itu juga bisa membandingkan, saudara, ya. Kalau saya lihat dari ayat ini, ya seperti saudara kalau milih buah, tentu saudara di antara 20 buah, kalau saudara mau suruh milih satu, saudara akan milih yang terbaik, bukan? Ya, Nuh adalah seorang yang hidup tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Sehingga dikatakan akhirnya Nuh diluputkan dari air bah. Sekali lagi kita melihat di sini profil gereja atau patron gereja, patron anak Tuhan yang
akan diluputkan dari penghukuman Allah. Jadi saudara-saudara, ya saya tidak tahu kalau memang Tuhan kehendaki, ya kita akan, ya satu saat kita akan bicara tentang akhir zaman. Kita tahu bahwa dunia ini sedang menuju kepada penghukuman Allah. Tapi Tuhan berjanji orang-orang benar akan diluputkan dari penghukuman itu. Bagaimana profil orang benar itu? Yaitu profil seperti Nuh ini, saudara. Benar, tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Allah. Ya. Nah, sekarang kita melihat poin yang ketiga. Jadi sudah 3 poinnya. Pertama, kita harus senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Kita harus hidup bergaul dengan Roh Kudus. Dan ketiga, berdoa untuk karunia-karunia Roh Kudus. Ya, karena itu mengapa saya memberikan pelajaran karunia Roh Kudus, walaupun pelajaran itu sebenarnya cukup berat mungkin bagi saudara, ya. Ada beberapa bilang memang berat, tidak mudah memang, ya. Tapi sekedar memberi pengertian kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ada yang namanya karunia Roh Kudus, ya, karunia supranatural, karunia adikodrati yang dikaruniakan, diberikan kepada orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Ya, nah saudaraku, ya, bagaimana cek satu-satu. Bagaimana selanjutnya yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kita harus berdoa, ya, berdoa untuk karunia-karunia Roh Kudus. 1 Korintus 14 ayat 12 dikatakan, demikianlah pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi saudara-saudara, kita harus berusaha, ya, untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tapi ingat saudara, tujuan kita mendapatkan karunia roh itu adalah untuk membangun jemaat. Jadi bukan untuk untuk menampilkan kita sendiri, ya, supaya kita ini dianggap orang rohani, supaya kita dianggap orang hebat. Jangan, saudara. Kalau itu yang menjadi motivasi, saya pikir lebih baik nggak usah lah. Ya, lebih baik begini aja, lebih aman bagi kita semua. Ya, mengapa? Karena kesombongan itu akan menjatuhkan kita, bukan? Jadi kalau kita rindu karunia Roh Kudus, itu tujuannya adalah untuk membangun jemaat. Ya, saudara. Jadi saudara harus tahu bahwa karunia Roh Kudus itu, ya, itu tujuannya untuk membangun jemaat, bukan untuk menampilkan diri sendiri. Dan saya sudah katakan, bukan, karunia Roh Kudus itu tidak berbanding lurus dengan kedewasaan rohani kita. Jadi jangan berpikir kalau kita misalkan satu saat saudara mempunyai karunia nubuat misalkan, lalu saudara merasa saudara lebih hebat. Tidak berbanding lurus. Contohnya sidang jemaat Korintus jelas. Paulus berkata, kamu masih kanak-kanak, kamu belum dewasa. Ya, jadi saudara-saudara, saya katakan beginian, ya, gereja, ya, banyak gereja yang kacau, ya, saya katakan kacau, bukan karena orang yang tidak punya karunia Roh Kudus, tapi karena orang-orang yang merasa diri punya karunia Roh Kudus. Nah, itu saudara harus perhatikan, ya. Saya rindu semua dipenuhkan Roh Kudus dan saudara mendapatkan karunia Roh Kudus yang bisa untuk membangun jemaat. Tapi saya tidak ingin, ya, kalau karunia Roh Kudus itu, ya, nantinya membuat kita menjadi sombong rohani dan kita akhirnya, ya, jatuh. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, ya, berdoa, tetap saudara harus rindu karena itu janji Tuhan. Tapi ingat,
semua itu adalah untuk membangun jemaat, untuk kepentingan bersama, saudara. Ya, dengan demikian maka gereja Tuhan akan dibawa kepada kemuliaan, ya. Lalu karunia-karunia Roh Kudus bekerja, saudara-saudara, dengan leluasa, ya. Maka kita akan melihat sebagaimana gereja mula-mula di zaman Kisah Para Rasul, ya. Banyak orang akan diselamatkan, banyak orang akan ya mengenal Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara, dengan demikian maka kita sudah selesai apa yang sudah saya sampaikan, ya. Maka kesimpulan dari seluruh pelajaran ini, saudara bergaulah lebih erat dengan Roh Kudus, ya. Kiranya apa yang sudah kita terima ini bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita pribadi, juga bagi gereja Tuhan, ya. Tuhan Yesus memberkati.